Rahayu, kadang Tasik sama Ciamis. Sama. Kumaha pawartosna damang. Nah itu bagus. Selanjutnya, bagaimana ini kabar laku suci panjenengan? Masih ada mengalami kesulitan-kesulitan, apa kebingungan-kebingungan, atau pertimbangan-pertimbangan yang semuanya itu dampak pada diri kita, sering merasa ragu, takut, bimbang, gelisah dalam banyak hal, terutama memicu kepenasaran-kepenasaran. Apakah panjenengan masih sering mengalami seperti itu? Sudah enggak? Bagus, kalau sudah setidaknya berkurang ya. Setidaknya berkurang. Karena seharusnya gitu ya, seharusnya apapun alasannya, bagaimanapun latar belakangnya, kalau sudah mencapai puncaknya Telaga Tanjung dalam situasi dan kondisi manunggal jati, itu bisa dipastikan, bisa dipastikan paling lama 1 minggu, paling lama 41 hari, cepatnya 1 minggu, paling lama 41 hari itu sudah bertatap wajah dengan yang dimaksud sang guru sejati berulang-ulang kali. Nah, karena mengalami seringnya bertatap wajah dengan yang dimaksud sang guru sejati, sehingga yang namanya takut, bimbang, ragu, cemas, penasaran, nebak-nebak, gelisah, itu bisa totalitas hilang. Yang kedua, bersamaan dengan itu juga bisa dipastikan menjadi seorang ahli memberi bantuan tanpa ego, pamrih, arogan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, makanya saya sering menyatakannya, dalam situasi dan kondisi manunggal jati, tinggal di puncaknya Telaga Tanjung, apapun itu kan sudah selesai, sudah paripurna. Karena sudah selesai, sudah paripurna, kan tidak ada yang bisa diperbuat di situ. Mau berbuat apa wong sudah selesai semua, kecuali mengabdi atau berdharma bakti yang secara umum disebut-sebut sebagai bersedekah. Nah, kedua hal ini sudah menjadi kepastian bagi siapapun itu kalau sudah manunggal jati dan berada di puncaknya Telaga Tanjung. Namun begitu banyaknya jumlah para kadang kita yang berada di ranah manunggal jati. Sejauh itu, selama itu masih bisa dihitung dengan jari jumlahnya. Yang walaupun jarang sudah bertatap wajah dengan sang guru sejati. Dan hobi bersedekah atau hobi berdamai
dharma bakti atau hobi mengabdi. Itu masih bisa dihitung dengan jari. Nah terus pertanyaannya, lah yang lain yang belum bisa ini ada apa ini? Nah wong ranahnya sama, nah, yang dipunyai sama, alatnya sama, jalannya sama, tempatnya sama, kesadarannya sama. Kenapa realitanya nggak sama? Ada yang sudah mampu, ada yang belum mampu. Sebagai seorang teman, dalam perjalanan spiritual, kan saya nggak sampai hati, mengetahui hal itu kan saya nggak sampai hati. Karena apa? Karena kalau tidak segera ada tindakan, itu akan menciptakan peluang jurang yang akibatnya kita bisa terjatuh terus jadi orang umum lagi. Setelah saya teliti, penyebabnya itu ternyata yang paling utama penyebabnya ternyata kebanyakan itu masih senang selingkuh, termasuk panjenengan. Itu penyebab paling utama. Nah terus jangan kaget dulu saya ngomong selingkuh dikiranya sesama tetangga nanti. Selingkuh yang saya maksud bukan seperti itu. Panjenengan sudah bukan hanya bertemu, namun juga panjenengan sudah manunggal dengan jodoh sejati. Yang sering saya bahasakan sebagai jati diri. Kan bukan sekedar bertemu kan, malah sudah manunggal dengan yang dimaksud sang jodoh sejati. Sudah dinikahkan ketika manekung atau gembleng, sah resmi, disaksikan, ada yang menyaksikan. Bukan kawin kontrak, bukan nikah kontrak, kan ada yang menyaksikan, sah, bukan halusinasi. Kenapa masih selingkuh? Kurang puaskah? Kurang percayakah? Kurang asikkah? Kurang bahagiakah? Sehingga perselingkuhan ini masih sering terjadi? Maka saya sering memperkenalkannya bahwasanya tidak ada yang lebih tinggi dari jati diri. Nggak ada yang lebih kuat, lebih hebat dari jati diri, itu nggak ada. Kita tanpa jati diri bangkai atau mayat. Bahkan yang dimaksud Tuhan itu jadi fiktif. Nggak ada yang menyebut, nggak ada yang mempercayai. Laku suci itu adalah titik akhir atau tetes akhir. Kalau diibaratkan air dalam gelas, ini udah habis semua. Nah, tetes paling akhir itu. Nah, setelah tetes paling akhir kan sudah nggak ada tetes lagi. Itu laku suci. Kalau harus
kalau harus disejajarkan dengan spiritual, dengan laku spiritual, maka laku suci menjadi poinnya, poin inti. Dia ada di tahapan ke-9 tertinggi. Sedangkan laku murni itu ada di tahapan ke-7. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa spiritual lain itu ada di bawah. Ketika ada sebuah pernyataan kebangkitan spiritual, nah itu mereka ada di tahap 3 loh. Nah kita, laku murni aja posisinya ada di tahap 7. Yang secara spiritual disebut sebagai indera ke-7. Nah kalau laku murni ini digolongkan dengan spiritual, maka penebusan atau praktiknya laku murni ini bertapa, meninggalkan kepentingan duniawi, meninggalkan keluarga semua, mencari tempat yang tidak terganggu dan mengkhususkan diri berhubungan dengan Sang Maha Hidup. Itu kelas laku murni. Lah di laku murni aja spiritual lain itu di bawah. Apalagi laku suci yang adanya di tahapan ke-9. Tetes terakhir. Kok masih mengalami takut, ragu, bimbang, cemas, curiga, gelisah, penasaran? Sehingga melakukan perselingkuhan itu sama sekali tidak merasa bersalah. Padahal kejadiannya itu sangat jelas, namun tidak bisa menjatuhkan pilihan. Karena bisa dinyatakan tidak punya iman. Tidak punya iman. Dan tidak punya pilihan. Walaupun jelas tidak bisa memilih, berarti kan tidak punya keyakinan. Kenapa? Wong sudah manunggal jati kok tidak yakin. Mungkin kesaksian atau bukti-buktinya kurang realita, kurang banyak. Mungkin penyebabnya itu mungkin karena bukti realitanya hampir tidak ada, maka dianggapnya biasa, dianggapnya sama dengan yang lain. Padahal kesaksian atau bukti itu hanya berlaku untuk orang-orang yang praktek kan. Kalau tidak praktek, kalau tidak melakukan, serealita apapun ilusi. Karena yang mengalami bukan dirinya sendiri, orang lain. Lebih jelasnya tentang ini, ketika ada apa-apa, kita akan dihadapkan dua pilihan oleh alam semesta. Begitupun ketika tidak ada apa-apa.
alam semesta juga akan menghadapkan kita dengan dua pilihan. Karena apa? Karena yang namanya kehidupan itu dualitas atau dualisme. Jadi yang disebut kehidupan itu dualitas atau dualisme, tentang dua hal yang berbeda. Ini hal apapun loh ya, hal apapun. Laku suci itu kan sudah bukan dimensi proses, dimensi praktek. Nah, karena dimensinya adalah dimensi praktek, dimensi action, maka diberi bahan. Nah, bahannya dua hal. Nah, alam semesta memberikan dua bahan ini bukan untuk menguji keimanan kita, bukan. Melainkan untuk mendewasakan kedisiplinan kita dan memandirikan konsisten kita. Maksudnya alam semesta itu seperti itu, bukan untuk menguji, juga bukan untuk menakut-nakuti kita, bukan tujuannya. Dan ketika ada apa-apa atau tidak ada apa-apa, supaya kita kan manusia hidup sih, harus bergerak, harus itu kan, bukan patung gitu jublok diem kan, nggak gitu. Nah, supaya aktif, kalau istilah sederhananya itu ya, supaya aktif, maka alam semesta memberikan pekerjaan dua hal. Dan ketika alam semesta memberikan dua hal kepada kita untuk dipilih sebagai latihan konsisten dan disiplin, yang kita pilih bukan jati diri. Ini yang saya maksud selingkuh. Ini yang saya maksud selingkuh. Harusnya terlebih lagi ketika ada apa-apa gitu. Terlebih lagi ketika ada apa-apa, harusnya yang dipilih itu jati diri, bukan yang lain. Bukan akal, bukan okol, bahkan bukan kadang. Apalagi dukun, bukan itu. Ini harusnya yang dipilih itu jati dirinya, harusnya. Karena yang momennya itu bukan ilusi, adalah hasil karyanya jati diri, bukan yang dari luar diri. Nah, ini masih sering terjadi di kebanyakan para kadang ini. Kan aneh gitu loh. Pantesan kesaksian, bukti-bukti jarang didapatkan lah, wong jati dirinya nggak dipakai. Jati dirinya itu nggak digunakan ketika ada apa-apa atau ketika tidak ada apa-apa. Jadi jati dirinya itu disuruh tidur. Dia udah capek seumur hidup kan, dia tidur terus nggak pernah digunakan kan. Nah, setelah manunggal masih tetap tidak digunakan. Gitu. Nah, dengan ini secapek apapun, selelah apapun, saya tetap berkeliling. Namun keliling saya kali ini untuk yang terakhir. Setelah saya selesai keliling kali ini, kok masih aja tidak mau menggunakan jati diri, ya terserah. Kalau masih belum capek dengan masalah-masalah, terserah. Oh, bukan anak kecil lagi, udah tua, bukan cuma udah gede, udah tua kan. Nenek. Nah, gitu tuh. Untuk apa? Untuk bukan nyuruh sih ya, wong ini kan tentang kesadaran pribadi. Masa nunggu disuruh-suruh, masa nunggu dimotivasi, wong jati dirinya sendiri kok. Masa nunggu diingatkan, nunggu dimotivasi.
nunggu disuruh atau nunggu diperintah, kayaknya nggak nyambung tuh. Kecuali jati dirinya orang lain. Nah, ini jati dirinya sendiri kok. Itu alasannya apa kok tidak mau itu? Apa menurut panjenengan jati diri panjenengan itu memalukan, jelek gitu, memalukan? Nah kalau enggak, kenapa enggak mau menggunakan? Ada kalanya digunakan tidak pada ranahnya. Nah, ada kalanya menggunakan, namun menggunakannya tidak pada ranahnya. Ranahnya jati diri adalah ranah suci, lakunya laku suci. Menggunakannya tidak dengan sistem suci, tidak dengan teknik suci, tidak dengan cara suci. Iya, nggak ada kesaksian, nggak ada bukti yang diperoleh. Yang adanya capek akibat dibersihkan oleh Sang Hidup. Nah kalau guru sejati kita masih sibuk membersihkan rumahnya, dia tidak punya waktu untuk bertatap wajah dengan kita. Lah dia sibuk nyapu, ngepel terus, disapu, dipel, dibersihkan, dikotorin lagi. Nanti dipel, disapu, dilap, dikotorin lagi. Dia sibuk terus di situlah. Kapan waktunya untuk bertemu dengan kita? Kapan waktunya untuk bertatap wajah dengan kita? Menyerahkan sepenuhnya keberlimpahan hidup yang bermartabat. Nggak punya waktu, dia masih sibuk jadi TKW terus. Masih sibuk jadi TKI terus dia. Nah, itu akibat dari kecenderungan atau kebiasaan kita yang masih asik berpikir negatif, masih asik berpikir buruk, masih suka rasa dan perasaannya masih seneng, masih suka sirik, iri, dengki, benci, cemburu. Syahwat atau keinginan dari kelamin kita masih selingkuh, masih sering selingkuh. Bahkan tidak sadar sekalipun. Ini dalam keadaan tidak sadar loh ya, dalam keadaan nggak sadar. Ketika alam semesta menghendaki kita aktif, itu kemunculan dua pilihan ini jelas banget. Padahal dalam keadaan tidak sadar, apalagi dalam keadaan sadar. Tidak mungkin, tidak tahu itu tidak mungkin. Tidak dalam keadaan sadar aja, dua pilihan bahan praktek, bahan aktif dari alam semesta ini jelas banget. Jadi alasan tidak tahu itu tidak masuk. Karena ini laku suci. Laku suci itu lebih jernih dari sebuah kaca yang baru keluar dari cetakannya, itu beningnya. Jadi tidak tahu, tidak terlihat itu tidak mungkin. Yang pasti ya mungkin karena ragu itu tadi. Tidak percaya kalau jati dirinya punya kemampuan. Tidak percaya kalau jati dirinya itu adalah potensi maha dahsyat dari alam semesta. Tidak percaya kalau jati dirinya itu adalah inti daripada 4 elemen alam semesta. Alam semesta seisinya itu intinya dari 4 elemen jati diri kita. Kita masih belum mempercayai, kita masih meragukan dia, kita masih sering menyelingkuhi dia. Nah, ini harus dihentikan. Harus dihentikan. Karena apa? Karena kalau tidak, siapapun kita,
Itu sementara di dunia ini. Kalau tidak segera dihentikan, siapapun kita, bagaimanapun kita ada di muka bumi ini sementara. Seperti orang mampir minum ya. Hanya sejenak. Kalau kebiasaan masa lalu kita tidak segera kita hentikan, kalau jati diri kita yang sudah manunggal dengan kita tidak segera digunakan. Jangan pernah menggunakan sarana lain. Jangan pernah menggunakan alat lain. Jangan pernah menggunakan bantuan dari luar diri. Gunakan jati dirimu sendiri. Karena yang bisa mendewasakan, yang bisa memandirikan, yang bisa memerdekakan kehidupan kita adalah jati diri kita sendiri. Yang bisa memerankan peran kita di dunia juga jati diri kita sendiri. Panjenengan menggunakan jati dirinya orang lain untuk melakukan peran, nggak bisa. Yang punya kemampuan hanya jati diri kita sendiri. Suka nggak suka, bertatap wajah dengan sang guru sejati menjadi hal yang tidak aneh gitu loh. Bertatap wajah dengan sang guru sejati menjadi hal yang biasa, bukan gaib, bukan hal yang istimewa gitu. Suka nggak suka, selalu saja ada yang bisa kita berikan kepada yang membutuhkan. Itu suka nggak suka. Itu dimensinya manunggal jati seperti itu. Suka nggak suka. Dimensinya manunggal jati adalah senantiasa bertatap wajah dengan sang guru sejati. Menjadi hal yang tidak aneh lagi. Dan selalu punya gitu, selalu punya sesuatu yang layak, yang bisa kita berikan kepada yang membutuhkan. Nah, kehidupan seorang manusia yang sudah manunggal jati itu seperti itu. Nah, seperti itu. Nggak bisa tidak itu. Karena hukum hidupnya seperti itu. Hukum hidupnya itu seperti itu. Hal ini tidak tersaksikan karena jati dirinya tidak digunakan. Gitu lah. Karena jati dirinya tidak digunakan. Jadi sebagai seorang teman seperjalanan spiritual, saya hanya bisa berharap. Walaupun hasilnya bukan untuk saya, untuk jenengan sendiri gitu. Namun sekali lagi sebagai teman seperjalanan spiritual, saya tetap berharap. Walaupun hasilnya bukan untuk saya, tapi untuk panjenengan sendiri. Untuk kebaikan panjenengan sendiri. 7 keturunan ke kanan, ke kiri semuanya. Bukan untuk saya. Namun kesalahannya kan saya pernah menjadi teman seperjalanan spiritual. Itu kesalahannya itu di situ. Makanya saya nggak bisa diem. Harus dihentikan. Sudahlah, capek. Berpikir buruk, berpikir jahat, berpikir jelek. Apakah bisa merubah hidung sampean menjadi mancung? Kan enggak sih. Lalu alasannya apa? Enggan menghentikan
pikiran-pikiran jelek itu alasannya apa? Betapapun panjenengan berpikir jelek, kalau sejak lahir hidungnya pesek, tetap pesek, nggak akan berubah mancung. Jadi berpikir buruk itu kan nggak ada untungnya kan? Nggak ada untungnya. Jadi sudahlah, hentikan. Itu tidak membuat kita berkembang, tidak menjadikan kita maju, tidak menjadikan kita berubah lebih baik. Enggak, hentikanlah, hentikan. Yang kedua, mempunyai ketika rasa dan perasaan kita sirik sama orang lain, cemburu sama orang lain, dengki, iri sama orang lain, apakah utang kita lunas? Tetap kita sendiri yang bayar utang kan, nggak ada orang lain yang bayarin utang karena saya sirik sama kamu, saya iri, dengki sama kamu, benci saya sama kamu, utang saya ujuk-ujuk lunas, kan enggak sih. Lah terus sulitnya apa menghentikan semua itu? Lah permasalahan kita tetap kita sendiri yang menyelesaikan, yang menghadapi, yang mengalami. Ya gitu. Terus perselingkuhan, ini yang paling sering terjadi nih, perselingkuhan. Betapapun hebatnya kita berselingkuh, kita tidak pernah puas. Yang ada hanya bertambahnya masalah. Sekali lagi yang perlu saya garis bawahi tentang perselingkuhan. Ketika kita dihadapkan dengan masalah hukum, kemunculan masalah hukum ini bersamaan dengan kesadaran jati diri, datangnya bareng. Ini yang saya maksud dihadapkan dengan dua hal oleh alam semesta ini. Muncul masalah hukum. Kemunculan masalah hukum ini bersamaan dengan kesadaran ingat jati diri. Bareng ini bareng. Nah, dalam laku sucinya kita itu memilih masalah hukum, bukan memilih jati diri. Contoh daripada memilih masalah hukum, ketika kita menghadapi masalah hukum, kita larinya membayar pengacara. Itu namanya selingkuh. Tidak memilih jati diri, tidak mengandalkan jati dirinya, tidak mempercayai jati dirinya. Jadi seakan-akan tahu kalau pengacara ini lebih hebat dari jati diri. Pengacara ini akan berhasil menyelesaikan masalah hukum kita, walau harus bayar mahal ketimbang jati diri. Kejadiannya bukan hanya masalah hukum aja nih, kejadiannya begitu juga dengan hal-hal termasuk kepentingan, keperluan, kebutuhan. Tetap yang dipilih bukan jati diri. Yang dipilih yang lainnya. Atau lagi penyakit.
kemunculan penyakit ini bersamaan dengan kesadaran ingat jati diri. Namun di dalam prakteknya kita lebih memilih obat, dokter dan lain-lain sebagainya dibanding jati dirinya. Jadi seakan-akan sengaja, seakan-akan itu kita tahu betul kalau jati diri kita itu nggak kenal jiwa raganya, nggak tahu kalau jiwa raganya lagi sakit itu jati diri kita nggak tahu. Alias jati diri kita tidak punya kemampuan menyembuhkan rumahnya sendiri. Itu yang punya kemampuan menyembuhkan rumahnya hidup kita itu adalah dokter, obatnya. Itu yang saya maksud selingkuh itu loh. Begitu juga ketika kita punya kepentingan, punya keperluan, punya kebutuhan, selalu yang digunakan, yang diandalkan bukan jati dirinya. Lah terus kapan dapat buktinya? Kapan mau dapat kesaksian-kesaksian yang bisa menebalkan keimanan kita? Lo nggak pernah digunakan, nggak pernah dipercayai, nggak pernah diberi kesempatan untuk menunjukkan kuasanya. Nah, gimana tuh? Ini harus dihentikan. Karena apa? Karena untuk kelas laku suci itu memalukan, teh. Itu memalukan. Ngomong ngaku sudah kenal diri, tapi tidak tahu diri. Apa nggak memalukan? Itu memalukan sekali. Bahkan kalau saya harus berbicara sombong, jati diri kita itu lebih hebat dari yang dimaksud Tuhan. Nah, coba kalau panjenengan jati dirinya keluar dari jasad panjenengan bisa menyebut Tuhan. Ada Tuhan, ada. Ada. Jadi yang punya kemampuan mengadakan Tuhan, yang punya kemampuan menyebut Tuhan, itu jati diri kita. Long Tuhan aja nggak bisa nyebut kita. Coba suruh perintah Tuhan. Tuhan tolong panggil namaku, bisa nggak? Kalau jati diri kita bisa, teh. Hebat mana? Iya. Jadi jangan ragukan dia, andalkan dia. Jaga, pertahankan, rawat dia, hormati dia, sakralkan dia, cintai, kasih, sayangi dia, andalkan dia dalam hal apapun, dan gunakan sesuai ranahnya. Selesai, teh. Itu harusnya dengan buktikan. Nah, untuk membuktikannya seperti yang sudah saya ulas dari tadi. Nah, kalau tidak pernah digunakan sesuai ranahnya, terus tidak dijaga, tidak diperhatikan, tidak disayang, dan bla bla itu tadi. Ya dia, aduh, sayang banget. Sayang banget. Padahal yang punya kemampuan itu dia. Pernah nyimak pencerahan dari saya tentang pengalaman manusiawi? Nah, tentang pengalaman manusiawi. Iya, tentang pengalaman manusiawi. Kita ada di sini itu hanya demi untuk mendapatkan momen pengalaman sebagai manusiawi. Selain itu, kita punya semua, kita ada semua, kita bisa semua. Yang belum kita punya adalah momen pengalaman manusiawi. Pengalaman manusiawi itu apa? Pengalaman manusiawi itu adalah kemampuan atau kebisaan menyaksikan sang hidup menggunakan haknya. Nah, yang punya kebisaan menyaksikan sang hidup ketika menggunakan haknya siapa kalau bukan jati diri kita? Artinya kalau kita tidak menggunakan jati diri kita, kita tidak akan pernah mampu bertatap wajah dengan sang guru sejati. Bertatap wajah dengan sang guru sejati. Yang punya kemampuan, yang punya kebisaan menyaksikan sang hidup ketika menggunakan haknya, jiwa raganya, itu adalah jati diri kita.
ketika kita menggunakan jati diri kita sesuai ranahnya, berarti selalu kita bertatap wajah dengan dia. Karena menyaksikan dia sedang menggunakan haknya. Nah, saking seringnya ini akan menjadi hal yang tidak aneh lagi. Akan menjadi hal yang biasa. Nah, karena kebiasaan ini, jadi kita tidak punya keinginan ikut campur, keinginan mengambil alih, tidak punya. Itu pengalaman manusiawi. Jadi, bertatap wajah dengan sang guru sejati tak lain dan tak bukan adalah menyaksikan dia, nonton dia ketika dia menggunakan haknya. Nah, semua yang sudah manunggal jati sepanjang hari, sepanjang malam itu harusnya seperti itu. Nah, sehingga tidak pernah menilai, tidak pernah membedakan, tidak pernah menghakimi. Karena apa? Karena yang disaksikan adalah sang guru sejati sedang menggunakan haknya. Jadi yang ada semakin sadar, semakin tercerahkan, semakin... Nah, itu loh momen manusiawi. Di luar rencana, keberlimpahan terjadi. Tanpa dicari, tanpa dikejar, tanpa diminta, keberlimpahan teralami. Hanya menyaksikan dia ketika menggunakan haknya, kita kan asik di situ ya. Asik, sehingganya tidak ada pikiran menghakimi, pikiran menilai, mencela, nggak ada loh. Asik menyaksikan dia menggunakan haknya, tanpa mencari, tanpa ngejar, keberlimpahan terjadi. Nah itu harusnya kayak gitu deh, harusnya. Ini kejadiannya kok nggak gitu? Karena nggak pernah digunakan, jati dirinya diperlakukan seperti keris, simpan di lemari, nggak pernah dipakai. Karena sudah bukan zaman perang sih. Mensakralkan jati diri bukan begitu. Kan saya sakralkan, ini bukan gitu. Jadi intinya panjenengan masih meragukan dia, belum begitu percaya sama dia. Nah kalau panjenengan tidak ragu dia, tidak meragukan dia, percaya, mestinya kan senang menggunakan dia. Menghadapi apapun kan selalu mengandalkan dia. Mengalami apapun kan selalu menggunakan dia kalau memang tidak ragu, kalau memang percaya. Betapapun saya ngomong, kunci itu bisa untuk apa saja. Nah kalau tidak pernah digunakan, kan saya sering ngomong gitu kan, kunci bisa untuk apa saja, bahkan bisa untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati. Itu kalau digunakan. Nah kalau nggak digunakan bagaimana? Ada kalanya menggunakan tidak sesuai ranahnya. Menggunakan sambil membuli tetangga, menggunakannya sambil ngegunjing. Ya nggak bisa, wong itu bukan ranahnya. Sudah nggak ada waktu untuk berlama-lama di situ. Malu, malu. Jadi kita harus berhenti. Secara moral, nyaman sih, zona itu memang nyaman secara moral. Lah kita kan makhluk berkesadaran. Masa bersemboyan sama moral? Di dalam kesadaran, moral itu ngikut. Jadi bukan kesadaran ngikut moral, moral yang harus ngikut kesadaran. Terlebih lagi, Kerasidenan Bandung.
yang entitas cenderung pada karuhun paling kuat. Buktinya hanya beberapa gelintir yang tertarik mengkaji hidup. Maka peran Bandung untuk Pulau Jawa adalah utama. Kalau panjenengan yang berdomisili di Kerasidenan Bandung sama seperti yang lainnya, gawat. Gawat. Para pendahulu kita setanah Jawa mengeklaim daerah Bandung itu kerajaan para dewa. Atau kerajaan kayangan. Kerajaan kayangan, kerajaan para dewa, seluruhnya dihuni oleh manusia-manusia yang masih berpikir buruk. Apa kata leluhur? Apa kata leluhur kita? Karena jati diri adalah tingkatan tertinggi, walaupun hanya beberapa gelintir di area Galunggung, itu sudah cukup menyelamatkan yang lain. Jadi sebagai seorang teman, kalau boleh saya bermohon, hentikan totalitas itu. Hentikan. Karena panjenengan punya tanggung jawab dari para leluhur panjenengan untuk menjaga kesucian kedaton para dewa ini. Karena dia inti, kalau keraton para dewa ini ternoda, yang lainnya sama. Yang lainnya sama. Karena pusatnya di sini. Coba sekali-kali waktu buka Google, cari sejarah Galunggung seperti apa ketika dia ngamuk. Ada yang belum tahu sejarahnya ketika Galunggung ngamuk? Apa kurang mengerikan? Jadi jangan buat dia bangun lagi. Hanya jati diri setiap manusia yang senantiasa dipercayai, diandalkan, dan digunakan sesuai ranahnya, yang punya kemampuan menghalau itu. Kalau dengan ilmu-ilmu, kalau Galunggung bisa dikuasai dengan ilmu, mestinya dia tidak pernah ngamuk. Nyatanya sampai terjadi ngamuk, berarti kan tidak ada satupun ilmu yang bisa menghalau dia. Karena dia adalah muara. Jadi jangan dikira gunung-gunung yang lain ribut itu bukan perbuatan dia. Wong dia pusatnya. Gunung-gunung yang lain itu paling jari-jarinya. Badannya kan dia. Nah kalau badannya sampai bergerak, baru jarinya bergerak aja udah ribut ke sana-sana.
Hanya laku suci yang bisa membahagiakan para pendahulu kita. Hanya laku suci yang bisa membuat para pendahulu kita, para leluhur kita itu bangga. Punya anak cucu kita itu bangga. Karena apa? Karena betapapun hebatnya para leluhur kita, mereka sekarang sudah nggak bisa apa-apa. Mereka hanya bisa mengandalkan kita-kita sebagai anak cucunya. Nah, kalau semua anak cucunya sama sekali ya, tidak ada yang laku suci, ya ndak menutup kemungkinan mereka akan bersatu terus menghancurkan semuanya. Panjenengan adalah para putri kekudangannya Romo. Masih ingat enggak apa itu Romo? Romo itu alam semesta. Artinya kesayangannya alam semesta. Buktikan itu. Yang laki-laki, panjenengan adalah putra kekudangannya Romo. Pernah nggak punya anak kesayangan? Pernah nggak? Kalau panjenengan pernah punya anak kesayangan, apa yang panjenengan selalu lakukan kepada anak kesayangan itu? Kalau anak kesayangan itu sesuai yang kau mau, mati pun rela kan? Begitu juga dengan Romo. Kalau panjenengan sesuai dengan kekudangannya, arti bahasa nasionalnya kekudangan itu kesayangan. Putra kekudangannya Romo berarti anak kesayangannya alam semesta. Kalau harus diterjemahkan, nah tentang anak kesayangan alam semesta, bercerminlah dengan kehidupan keluarga panjenengan sendiri pada realita nyata ini. Seperti itu kejadiannya. Nurut satu kata aja, Allah semua diberikan kan? Apalagi semuanya nurut kan? Ya? Apa kata kita nurut? Satu kata dari kita dia nurut aja, apa aja diberi. Itu anak kesayangan itu seperti itu, anak kesayangan. Namun ketika dia tidak nurut, sampai kesungsung itu rasanya itu. Siang malam berdoa ya. Supaya anak kesayangannya berubah. Sama, Romo juga sama seperti itu kepada kita. Manakala kita belum sesuai ranahnya, dia juga memperlakukan kita sama seperti itu. Nah, kalau kejadiannya selalu seperti itu, tentramnya kapan? Berkelimpahannya kapan? Kalau suasananya selalu seperti itu. Kesimpulannya, bertobat bagi para pelaku suci adalah harga mati. Bertobat ini tidak ada kaitannya dengan kejahatan. Bertobat di sini adalah tentang menghentikan atau berhenti atau keluar dari masa lalu. Bukankah kita sudah lahir kembali? Kenapa kita masih asik di kehidupan masa lalu? Sedangkan kita sudah lahir kembali sebagai orang baru yang masih fitrah, masih suci. Jadi jangan dinodai lagi.
jangan dikotori lagi, supaya tidak menderita seperti yang sudah-sudah. Tentang hal ini, saya akan memberikan 2 metode supaya panjenengan punya kemampuan keluar dari zona neraka itu. Berada di zona neraka kok asik? Apa karena dingin oleh udara Galunggung, jadi butuh anget-anget gitu? Pertama adalah tentang samadhi. Sang penguasa patrap samadhi adalah napas kita sendiri. Seberapa baik kita mengamati napas kita, maka sebegitulah hasil patrap samadhi kita. Sebab itu saya memberikan motivasi, ketika bersamadhi setelah patrap, amati atau perhatikan napasmu. Ketika kita memperhatikan napas, ketika kita mengamati napas, maka hukum kehidupan ada di tangan kita. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu. Selama napas tidak kita tinggalkan, berarti kendali ada di tangan kita. Artinya nggak terjadi apa-apa. Jadi jangan ragu, jangan takut, jangan bimbang, nggak usah penasaran, nggak ada kejadian apapun. Apapun yang dialami, apapun yang dirasakan, mungkin dilihat, atau mungkin didengar, atau mungkin dicium, atau mungkin yang terlintas di otak kita, atau mungkin yang terbesit di hati kita. Semuanya itu jangan menjadikan panjenengan meninggalkan napas panjenengan ketika bersamadhi. Terus amati keluar masuknya napas itu dari itu. Sampai panjenengan tidak tahu lagi siapa itu yang memperhatikan atau yang mengamati napas itu. Sampai panjenengan berada di fase panjenengan tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti sebenarnya siapa yang mengamati napas itu. Awalnya kan panca indera kita, gunakan panca indera kita untuk memperhatikan keluar masuknya napas. Itu kan awalnya. Nah, kalau panjenengan tidak putus memperhatikan napas itu, apapun yang dialami tidak pergi dari memperhatikan napas itu, nanti panjenengan akan bertemu dengan yang namanya nggak tahu yang memperhatikan, mengamati itu siapa. Nah, kalau panjenengan sudah tidak ngerti, sudah tidak paham, sudah tidak tahu siapa sih yang mengamati napas itu, ada kesadaran yang menyatakan itu. Yang menyatakan, ada kesadaran yang menyatakan, ada kesadaran yang memberitahu bahwa yang memperhatikan, yang mengamati napas itu bukanlah panca indera. Namun tetap jangan penasaran, walaupun tidak disebutkan siapa yang memperhatikan, jangan penasaran, tetap terus di napas. Dan di menit-menit berikutnya, panjenengan akan menyaksikan dia menggunakan haknya. Nah, itu yang disebut bertatap wajah. Jadi bertatap wajah itu bukan dua sosok, terus lirik-lirikan, senyum-senyuman, itu bukan. Bertatap wajah itu menyaksikan secara langsung dia sedang berkarya dalam banyak hal. Dan ketika dia berkarya dalam banyak hal, yang digunakan jiwa raga kita.
Jiwa raga kita ini adalah wujud simpelnya alam semesta. Makanya ketika dia bekerja, ketika dia beraktivitas, yang digunakan ya jiwa raga kita, wong yang tersimpel. Jadi jiwa raga kita ini petanya alam semesta. Rangkuman alam semesta, wujud simpelnya alam semesta. Nah, kalau dia ketika berkarya mengambil bahan dari Sumatera, nggak lucu lah, wong ada yang dekat. Lah, bahannya di sini semua. Nah, menyaksikan ketika dia menggunakan jiwa raga kita, ini loh pengalaman manusiawi. Itu loh yang dimaksud bertatap wajah. Jadi bertatap wajah dengan sang guru sejati itu bukan dua sosok lirik-lirikan, senyum-senyuman, tanya jawab, bukan gitu. Melainkan menyaksikan dia sedang berkarya menggunakan haknya dalam hal apapun. Kalau tidak berpisah dengan napas. Kenapa? Karena napas itu kehidupan. Nah, kalau kita tidak berada di napas, berarti kan kita berada di luar kehidupan. Mana bisa menyaksikan dia? Mana bisa menyaksikan dia? Sederhana kan? Hanya gitu toh. Ketika karena belum terbiasa, tidak menutup kemungkinan terjadi putus kan? Jangan kecewa, jangan sakit hati, jangan menghakimi, jangan menyalahkan diri. Wajar. Kalau putus ya tinggal ngulangin lagi sih. Apa susahnya? Sambung lagi. Kenapa harus mencela diri, harus merendahkan diri, harus menyalahkan diri, harus merasa berdosa? Tinggal diulang lagi kalau sampai putus. Gampang kan? Cuma gitu toh. Hanya seperti itu. Tanpa bersusah payah mencari, mengejar, keberlimpahan terjadi dengan sendirinya. Ngalir dengan sendirinya, tanpa dicari, tanpa diminta, tanpa dikejar. Kok bisa? Bisa. Karena kita melakukan afirmasi di luar patrap samadhi. Apa sih yang dimau oleh manusia selain dua hal itu? Apa yang dimau manusia selain dua hal itu? Paham ya? Yang kedua, tentang afirmasi. Laku suci di luar patrap samadhi. Di luar patrap samadhi, wujud jati diri kita adalah kitab suci sejati ada makna bagi alam semesta. Ucapan jati diri kita adalah wulangre sejati bagi alam semesta. Sedangkan tingkah laku jati diri kita adalah berbudi bawa laksana bagi alam semesta. Karena ada kalimat bagi alam semesta, ini harus disedekahkan, harus dikabarkan, harus diberikan, jangan dibuat sendiri. Itu haknya alam semesta. Itu hak alam semesta. Dan alam semesta mempercayakan kepada kita. Karena alam semesta tidak bisa diterima oleh orang-orang yang belum mengenal diri ketika dia mengabarkan. Gitu loh. Makanya dia mengamanatkan kepada kita yang menyampaikan, kita yang memberikan, kita yang menyedekahkan. Kalau alam semesta yang menyedekahkan, hanya orang-orang yang sudah mengenal diri yang tahu. Yang belum mengenal diri, anginnya dianggap badai topan.
Gempa ya dianggap bencana karena tidak selaras. Jadi kitab suci sejati ada makna wujud kita, ulang sejati, ucapan kita, berbudi bahwa laksana tingkah laku kita. Itu bukan untuk pribadi, itu untuk alam semesta, itu harus disedekahkan. Itu harus disedekahkan. Karena itu adalah dharma bakti, itu adalah pengabdian. Jangan eman-eman, nggak akan berkurang. Semakin panjenengan sedekahkan, semakin bertambah berkahnya, keberlimpahannya. Sampaikan tentang aku walau hanya satu ayat, masa nggak paham? Nggak usah banyak-banyak, satu ayat saja. Satu ayat kalau setiap hari, banyak ayat kan? Satu gelas beras, kalau tiap hari, berapa kintal itu satu bulan? Jangan eman-eman. Kenapa? Karena semua itu adalah alat. Itu titipan. Alat yang dititipkan kepada kita. Jadi jangan dihaki. Itu adalah alat yang dititipkan oleh alam semesta. Kenapa alam semesta menitipkan alat itu? Supaya kita bisa menciptakan peluang. Sebab kita adalah magnet. Kita adalah magnet. Namun bagaimana mungkin magnet ini bisa berfungsi kalau peluangnya nggak ada? Nah, kalau peluangnya nggak ada, keberlimpahan mau tinggal di mana? Jadi, di luar patrap samadhi, kesimpulannya di luar patrap samadhi, kita harus menciptakan peluang-peluang sebanyak mungkin. Karena keberlimpahan tanpa batas. Keberlimpahan adalah alam semesta, artinya butuh tempat yang luas, butuh wadah yang luas, yang besar. Jadi, setiap saat kita harus bisa menciptakan peluang, dan peluang. Sebagai tempat atau sebagai wadahnya keberlimpahan yang bermartabat ini tadi. Sedangkan teknik untuk menciptakan peluang adalah menyedekahkan kitab suci sejati ada makna, menyedekahkan ulang sejati, menyedekahkan berbudi bahwa laksana kepada sesama makhluk hidup. Jadi, ya ayat, ya realita. Supaya lebih klik lagi. Siapa namanya? Denny. Kang Denny. Dari jenengan merokok kan ya? Merokok. Namun dari tadi kok saya lihat enggak merokok. Ya. Tenang Kang Denny, saya ada rokok. Kita ngerokok bareng Kang Denny. Boleh. Ini contoh Kang Denny kok diambil serius? Ini saya sedang memberi contoh gitu loh. Ya, boleh. Kita ngerokok bareng Kang Denny. Setelah Kang Denny ngerokok kan ikut ngerokok bareng sama saya. Kang, panjenengan punya pengalaman apa sih tentang hidup? Panjenengan kan manusia hidup. Masa iya sih nggak kenal hidup? Namun sambil ngasih rokok nih. Ngasih nih.
Paham nggak maksudnya sedekah itu gitu maksudnya. Jadi jangan Kong Denny, dia kecut nggak punya rokok, nggak ada konsentrasinya itu sama saya itu, angin lalu lah bagi dia. Loh, dia perokok ngelihat saya ngerokok nggak ditawarin, apa nggak bete dia? Yang ada bete dia. Tuh maksudnya disedekahkan. Jangan takut, jangan takut. Kenapa? Rokok yang saya berikan kepada Kang Denny nggak akan hilang, akan kembali lagi kepada saya dengan keberlimpahan yang bermartabat. Kenapa? Karena sebelum saya menawarkan rokok ini sudah saya afirmasi. Rokok, pergilah kepada Kang Denny sebagai berkat yang memberkati mulut Kang Denny yang menghisapmu. Tapi jangan lupa nanti kembali lagi kepadaku dengan membawa keberlimpahan yang bermartabat. Keren. Atau nongkrong nih, ketemu di jalan sama Kang Denny, tanpa sengaja di jalan ketemu sama Kang Denny, panas, berteduh di bawah pohon, ngobrol-ngobrol, haus kan ya Kang Denny ya, ada es cincau lewat, Kang Denny kayaknya minum es cincau yuk. Aduh, saya nggak punya uang. Tenang, saya yang beli Kang Denny, saya traktir. Beli es cincau, minum es cincau, makan es cincau bareng. Kang, sampean paham nggak makna dari segarnya minum es cincau ini? Tuh, itu namanya bersedekah. Jadi nggak omong doang, ada realitanya. Tuh, uang yang saya belikan buat es cincau itu tadi nggak akan hilang. Dia akan kembali lagi dalam jumlah yang lebih banyak, lebih cepat, lebih mudah, lebih halal, lebih jujur. Kenapa? Karena sebelumnya sudah saya afirmasi. Dalam hal apapun. Nah, ini yang paling ekstrim, hutang nih. Hutang nih. Di dalam laku suci, jangan ragu membayar hutang. Jangan ragu. Karena apa? Karena hutang piutang ini adalah frekuensi yang paling mudah terhubung di antara keduanya. Ketika orang yang kita hutangi uangnya nggak enak hati, itu nyambung ke kita. Nyambung ke kita. Makanya ketika punya uang, ketika ada uang, jangan ingat yang lain dulu. Ingatlah utang pertama ini, utang tadi. Walaupun tidak lunas, sisihkan. Jangan takut, tidak akan hilang itu. Tidak akan hilang. Karena apa? Karena sebelumnya diafirmasi. Sebagai magnet, sebagai pusat entitas, kita harus senantiasa aktif. Kalau tidak aktif, semuanya tidak punya tempat kembali. Kalau tidak aktif, apapun yang terlibat dengan kita tidak punya rumah. Apapun yang berkaitan dengan kita tidak punya tempat kembali. Tidak punya asal usul kalau tidak aktif sebagai magnet, nggak aktif itu. Kita diberi kehidupan 24 jam full, berarti sebagai magnet entitas kita harus aktif 24 jam full, sehingga tidak ada satupun yang tidak punya rumah untuk tempat kembali ketika kita beristirahat tidur. Jadi ketika kita istirahat tidur itu semua yang berkaitan dengan kita pulang semua, kembali semua kepada asal usul sangkan paran itu mati, sehingga tidak menjadi momok di dalam mimpi.
tentang afirmasi. Di dalam Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah yang sudah berlalu, paham? Itu adalah afirmasi ketika kita berupaya masuk ke dalam dua fenomena alam yang terjadi sekaligus dalam 1 bulan berkaitan dengan keberlimpahan yang bermartabat. Nah sekarang dua fenomena alam itu kan sudah berlalu. Artinya kita sudah keluar kan dari alam itu. Dari fenomena itu kan kita sudah keluar. Jadi kita sudah tidak berupaya masuk, melainkan sudah keluar dari dua fenomena alam itu dengan membawa keberlimpahan. Dengan membawa keberlimpahan yang bermartabat. Namun kok belum ada wujudnya, belum ada wadahnya, belum ada tempatnya. Memangnya mau tinggal di mana keberlimpahannya? Bang, kedua tangan kita masih genggam aja gini. Hah? Kedua tangan kita kan genggam aja. Harus disedekahkan supaya kebuka nih tangannya. Nah, dengan peluang-peluang itu keberlimpahan yang bermartabat terjadi karena ada wadahnya, ada tempatnya. Jadi afirmasinya berbeda. Nah, karena apa? Karena afirmasi magnet, bukan afirmasi berupaya menjadi magnet. Kita sudah magnet. Nah, kita sudah magnet, bukan berupaya menjadi magnet ya, bukan. Kita sudah magnet. Nah, jadi afirmasinya beda. Nah, kalau sebagai magnet kita selalu aktif, nggak usah dicari, nggak usah dikejar, nggak usah diminta, terjadi. Karena ada wadahnya, ada peluangnya. Nah, ciptakan wadah ini, ciptakan peluang ini sebanyak mungkin setiap hari. Walaupun hanya 1 buah jeruk. Mungkin untuk kita yang punya, nggak begitu penting kan? Namun bagi yang membutuhkan, ini sangat berharga. Nah itu perlu kita menciptakan peluang di situ. Kita menciptakan peluang di situ. Artinya kita sudah menyedekahkan kitab suci sejati ada makna. Nah kalau sampai keluar kata-kata bijaknya juga, selain sudah menyedekahkan kitab suci sejati ada makna, kita juga sudah menyedekahkan wulang res sejati. Tuh maksud saya gitu. Nyambung. Oh iya, ada nih nyambung. Nyambung tadi kenapa langsung disambut saya ngasih contoh? Dianggap sungguhan. Terbawa suasana. Ya gitu. Nah perjalanan saya kali ini tak lain dan tak bukan adalah tentang 2 hal itu yang setahu saya, sepaham saya itu akan mempermudah panjenengan berani keluar dari zona neraka itu. Supaya tidak terbakar. Sedangkan tentang afirmasinya itu ada 3 ya. Afirmasi pertama adalah afirmasi ikhlas yang berkaitan dengan Patrap Samadhi Mijil Toto Lenggah. Terus afirmasi yang kedua adalah afirmasi bertransaksi ikhlas. Dan yang ketiga adalah afirmasi bayar utang ikhlas. Nanti itu bisa ditulis ya. Nanti bisa ditulis. Tentang yang lain sudah paripurna. Ketika kita mampu, kita bisa menyaksikan sang hidup ketika menggunakan haknya. Ilmu pengertian apa yang tidak ada di situ? Ilmu pemahaman apa yang tidak ada di situ? Ilmu pengetahuan, ilmu pencerahan apa yang tidak ada di situ? Lawang dia adalah segalanya. Dia adalah seluruhnya. Dia semuanya.
Jadi tentang ilmu pengertian, pemahaman, pengetahuan Pak, sudah paripurna. Setelah manekung paripurna. Jadi sudah nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kecuali dua hal yang sedang saya bawa keliling ini. Kalau ada kadang baru yang masih laku murni, supaya dia tidak mengalami kendala untuk bisa segera menyelesaikan laku murninya, sedekahkan juga afirmasi ini. Soalnya saya perhatikan ada banyak kadang yang masih laku murni itu kesulitan menyelesaikan laku murninya karena tidak punya uang buat ongkos ke sana, tidak punya uang buat ninggalin keluarga. Nah, afirmasi ini sepertinya sangat membantu. Nah, terus Mama Dede, saya percaya Mama Dede tidak selingkuh, tapi Mama Dede masih sering pertimbangan, tidak bisa langsung action. Jadi ketika dua hal ini muncul itu masih actionnya itu ini apa ini ya, kalau ini benar apa salah ya. Tidak selingkuh sih, tapi kan lama itu. Sandiwaranya itu lama itu kan, nggak usah bersandiwara, nggak usah berselingkuh lah, jadi langsung jati diri. Ada kebutuhan jati diri, ada kepentingan jati diri, ada keperluan jati diri, ada masalah jati diri. Jadi nggak usah bersandiwara. Apalagi sampai selingkuh, harus tutup poin. Nah, praktek memilih jati diri seperti apa Pak Web tekniknya? Ya kan? Punya kebutuhan, nggak punya motor, pengen punya motor, yang namanya kebutuhan ya. Pengen punya motor, ini bareng Mama Dede munculnya ya, bareng dengan jati diri itu bareng. Ingin beli motor, ingin punya motor, bukan beli, ingin punya motor, ingat jati diri, bareng nih. Kejadiannya punya motor kan harus beli ya, untuk bisa punya motor kan harus beli pakai uang. Untuk punya uang harus kerja, harus usaha. Jangan pilih itu. Ketika muncul seperti itu, jangan dipilih jati diri. Nah, caranya memilih jati diri bagaimana Pak Web? Gusti engkau mohon, jangan lanjutkan. Saya harus ngutang sana, saya harus kerja. Itu jangan dilanjutkan, itu jangan diikuti. Terus Gusti engkau mohon sujudlonya. Kalau ketemu klimaknya, hentikan bacaannya, napas. Caranya gitu. Atau saya kasih satu contoh lagi menghadapi masalah yang paling sederhana dijadikan contoh, masalah hukum. Kemunculan masalah hukum ini bareng dengan ingat jati diri itu bareng, nggak ada perbedaannya, tipis mana, tebal mana, nggak ada, bareng sama persis. Jadi begitu muncul masalah, ingat jati diri pun ikut muncul bersamaan. Nah, ketika muncul masalah itu, wawasan kita kan ngasih tahu tuh, pengacara itu tuh agak murah tapi cerdas, dia sungguh-sungguh. Ya itu jangan ikuti,
Ketika muncul seperti itu langsung Gusti Ingkang, itu namanya lebih memilih jati diri. Gusti Ingkang Maha Suci kula nyuwun pangapura. Terus sampai ketemu rasanya. Begitu ketemu rasanya, hentikan bacaannya, beralihkan napas terus. Selesai itu masalah tanpa diurus. Itu harus jenengan buktikan itu. Harus dibuktikan. Jadi kalau nggak digunakan jati dirinya ya nggak akan dapat bukti lah. Itu harus dilakukan seperti itu caranya memilih jati diri ketika bermasalah, ketika berkepentingan, ketika berkeperluan, ketika mempunyai kebutuhan. Caranya memilih jati diri seperti itu. Jangan pilih yang lain. Nah, dengan seperti itu berarti kita sudah memilih jati diri dan menggunakan jati diri. Nah, namun belum tentu pada ranahnya nih. Sudah memilih jati diri. Wah, itu kan keputusan besar itu. Memilih jati diri berarti berani mengambil keputusan besar. Memilih jati diri, lebih memilih jati diri berarti berani mengambil keputusan besar. Sudah berani mengambil keputusan besar, memilih jati diri, menggunakannya tidak pada ranahnya. Gusti Ingkang Maha Suci, nanti kalau ya ini dia, berarti nggak pada ranahnya tuh. Gitu tuh. Nah, terus oke, para putri kekudangan Romo. Para putra kekudangan Romo, oke? Siap action? Siap akrab dengan sang guru sejati? Siap humor sama sang guru sejati? Siap berkelimpahan yang bermartabat? Action mulai saat ini. Jangan tunggu lama-lama. Nggak ada kesempatan terbaik itu nggak ada. Selain waktu terbaik, kesempatan nggak ada. Waktu terbaik adalah dimana ketika waktu itu kita gunakan langsung, tidak menundanya. Tentang afirmasi nanti bisa dicatat ya. Maka kadangan kita kadangan kita hari ini pertama kali saya kadangan siang-siang ya. Jadi lebih jelas ya. Yang pesek jelas, yang mancung jelas, soalnya siang. Yang natural jelas karena siang hari. Nah, terus maka kadangan kita hari ini di Tasik, Ciamis. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan tercerahkan kita semuanya. Selebihnya tentang afirmasi nanti ditulis saja. Ya. Matur suwun. Pemirsa, jangan seujun ya, ini bukan gudang. Ini ceritanya dulu Teh Lilis itu jualannya kan di rumah sini. Nah, beliau sering ada yang mengatakan, Teh kok tokonya tutup terus sih? Padahal Teh Lilis nggak pernah tutup, tuh nyaris nggak pernah tutup, selalu buka. Namun banyak yang menyatakan tokonya itu tutup. Nah, karena itu akhirnya Teh Lilis pindah tokonya, maksudnya tokonya itu pindah di sebelah. Jadi ini bekas toko, jadi kesannya kayak gudang. Kenapa kok putri kekudangannya Romo kok masih bisa mengalami seperti itu, Pak? Karena Teh Lilisnya masih selingkuh. Tentang selingkuh tadi sudah saya bahas loh ya, jangan salah paham. Siap, Pak.